Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi'alum fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tafsilil mali wa fawaidihi. Penjelasan rincian harta dan faedahnya. Penjelasan secara rinci harta dan faedah. Qaddamna annal mala fihi khairun wa syarrun. Sudah kami sajikan sebelumnya pembahasan bahwasanya harta itu ada unsur baiknya dan juga ada unsur buruknya. Faman 'arafa fawaidahu wa ghawailahu amkanahu ay yahtariza min syarrihi wa yastadirra min khairihi. Maka siapa orang yang mengetahui faedahnya harta dan tipu dayanya harta, amkanahu memungkinkan baginya ayyahtariza min syarri, untuk menjaga diri dari buruknya harta, wa yastadirra min khairihi, dan melimpahkan kebaikan harta, atau mencari jalan bagaimana harta itu membawa kepada kebaikan. Ammal fawaidu fadunyawiyatun wa diniyatun. Adapun faedah harta itu ada yang bersifat dunyawi, ada yang bersifat ukhrawi atau diniyah. Amma dunyawiyatu fa ma'rufah. Adapun manfaat dunia pastinya udah sama-sama tahu deh. Ya, punya duit mah, orang punya duit mah bebas. Mau ngapain aja katanya punya duit. Pantes. Bila. Wa ammad diniyatu fatanhasiru fi thalathati anwa'in. Adapun manfaat agama, harta itu terbatas pada 3 jenis manfaat harta. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, ayun fiqhu ala nafsi. Dia bisa menggunakan harta itu untuk kepentingan dirinya, imma fi ibadatin kas-safari lil hajj wal ilm. Ada kalanya untuk kepentingan ibadah seperti berangkat haji, dan bisa dengan harta itu menuntut ilmu. Bila Guru saya dulu, bima miltal ilma bi abin goniyin. Kiai kok pinter, iya kok kaya bisa beliin kitab. Iya. Bima miltal ilma bi abin goniyin. Wa imma fima yakwihi al ibadah min mat'amin wa malbasin wa maskanin wa mankahin wa daruratil ma'isyah. Ada kalanya bisa digunakan untuk sesuatu yang bisa memperkuat dia beribadah, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, buat modal kawin, juga untuk hal-hal yang sifatnya daruri bagi kehidupan. Wa ma la yutawassalu ilal ibadati illa bihi fahuwa ibadah. Dan sesuatu yang ibadah tidak bisa tercapai kecuali dengan dia, maka dia bernilai ibadah. Itu kan kaidahnya udah pada paham semua tuh. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. An-naw'u tsani, manfaat yang kedua, jenis manfaat yang kedua dari harta itu adalah ma yusrifuhu ilan nas. Sesuatu yang harta itu bisa digunakan untuk dipergunakan, diberikan kepada manusia, dibelanjakan, ditasarrufkan
apa bahasa kita sorop ya, didaya gunakan, dialokasikan, diperuntukkan untuk kepentingan orang lain. Kalau tadi kan untuk dirinya, sekarang untuk orang lain. Wa huwa arba'atu aqsamin, dan itu terbagi menjadi 4. Pertama as-sadaqah, bersedekah. Yang kedua muru'ah, yang ketiga wiqayatul adid, menjaga harga diri, kehormatan. Wa ujratul istikhdam, bisa mengupah pelayanan. Jadi ya kalau duit ada kan kita bisa nyuruh-nyuruh orang, punya duit menunjuk siapa yang punya duit menunjuk podcast jadi bahannya. Kita punya duit kalau sakti nggak usah tapa, sekarang duit aja banyakin sakti. Ini ya semen 101 juga dah pindah Sakti. Duit mah Bantu setruk setengah juga pindah kegiatan asik kan nggak punya duit juga pindahin apa lagu nyuruh kayak nyuruh lu akan aja deh begitu. Orang kaya nggak ditanya upahnya berkagak, orang kaya nyuruh mah iya ujratul istikhdam. Amma sadaqah, adapun sedekah itu fala yakhfa thawabuha, pahalanya tidak lagi tersembunyi, artinya sudah jelas ya. Berarti kan harta itu membawa manfaat. Kalau punya duit kan bisa banyak sedekah, kalau punya duit apa sedekah, yang ngira ya banyak yang nyengir. nyengir sedekah. Nyengir kan nggak menyelesaikan masalah, orang lapar dicingirin. Tambah jelek. Lu ngeledek kalau lagi lapar dicingirin. Wa amal muru'ah, adapun yang terkait dengan muru'ah, fa na'ni biha sarfal mali ilal agniya wal asyraf fi diyafatin wa hadiyatin wa i'anatin wa ma yajri majraha. Yang kami maksud dengan muru'ah di sini adalah mendaya gunakan harta, melimpahkan harta, memberikan harta kepada orang kaya, orang-orang terhormat dalam kaitannya berkaitan dengan urusan bertamu, tamu datang gitu ya, orang-orang gede-gedean gitu kan, masa itu kan kayak sini rebus kan makanannya beda. Wahadiyatin, bisa memberikan hadiah, kan ini perintah hadiah. Wa'anatin, dan untuk bisa membantu orang. Wa ma yajri majroha, dan yang sejenisnya itulah pokoknya. Fa inna hadhihi la tusamma shadaqatan, yang model ini kan tidak dinamakan sedekah. Balis shadaqatu ma yuslimu ilal muhtaj, tetapi yang namanya sedekah itu kan biasanya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Illa anna hadza minal fawaidid diniyah, namun ini memang ada unsur faedah agama. Idh bihi yaktasibul abdu al ikhwan wal asdiqah, karena dengan cara ini seseorang bisa mengupayakan jalinan persaudaraan dan pertemanan. Wabihi yuktasabu sifatus sakho, dan dengan cara ini juga seseorang bisa meraih sifat, mengupayakan sifat sakho, dermawan pemurah. Wa yaltahiqu bi zumratil askhiyah, dan dia bisa masuk dalam golongan orang-orang yang dermawan, sebutnya dia orang dermawan. Fala yusabil jud illa man yastani'ul ma'rufa wa yasluku sabilal muru'ah wal futuwah. Seseorang tidak dinamakan, tidak disifati dengan sifat jud kecuali orang yang mampu melakukan kebaikan, kemudian dia menempuh jalan muru'ah wal futuwah itu, dan kedermawanan. Ada 4 tuh ya jenisnya: safiyun, karimun, jud, kemudian isa paling tinggi. Jud karom. Judul ya baru karom ya. Iya. Jud karom. Jadi fala yusafu bil jud illa man yastani'ul ma'ruf.
tidak seseorang tidak disifati dengan sifat juhud kecuali orang yang biasa melakukan kebaikan, bukan sekali. Kebiasaan dia, pokoknya nggak boleh ngelihat ada orang romanya kucel itu cuman bahagia aja. Gemin gitu. Enak aja itu, enak yang kayak itu. Cuma diminta ngeles mulu. Bodoh. Kalau dibilang pelit marah. Wahada aidan mimma ya'dhumu tsawabu fihi. Ini juga perbuatan yang besar pahalanya. Faqad waradat akhbarun katsiratun fil hadaya wa dhiyafat wa it'amit ta'am min ghairi ishtiratil faqr wal faqa fi masarifiha. Warid banyak hadis terkait dengan pemberian hadiah, menjamu tamu, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan tanpa it'am ta'am, artinya memberikan makan gitu ya, tanpa disyaratkan orang itu mesti fakir dan orang-orang yang kepepet, enggak gitu. Ya kan orang kaya ditraktir mah seneng aja biar kaya juga. Apalagi kayak Apple itu teman-teman terakhir. Toilet dulu. Ngajak makan, kata MC kenyang. Kata temannya, gua lapar, ayo dah makan gua bayarin. Ya kalau bayarin mah iya dah. Kalau gua paham. Ya dah kalau dipaksa. Ya dipaksa ya. Wa amma wiqayatul 'ibdi fa na'ni biha badlal mali li daf'i hajwi syu'ara wa talbis sufaha wa daf'i syarrihim. Adapun yang dimaksud dengan wiqayatul 'ibdi, menjaga, memproteksi harga diri atau kehormatan itu, yang kami maksud adalah memberikan harta lidaf'i hajwi syu'ara, untuk menghalau atau untuk menolak cacian para penyair. Iya, dan itu ya banyak sih orang bukan penyair juga, kalau ketemu orang pelit nyinyir aja dia. nyanyi. Watal bisufaha, dan sebagai untuk menghindari umpatan orang-orang bodoh. Wadaf isyarrihim, dan untuk menolak tindakan buruk mereka. Karena memang al-insan abdul ihsan atau insan abidul ihsan, manusia itu tunduk dengan yang namanya kebaikan mah. Kebaikin juga udah nurut udah. Kalau kita nggak bagi nyonyol aja. Wa huwa aidan ma'an tanajjuzi faidatihi fil ajilah minal hulud dunia. Dan ini juga disertai dengan tercapainya faidah fil ajilah dalam waktu singkat. Ya, faedah itu bisa didapatkan sekarang, itu minal hulud dunia, termasuk bagian daripada unsur diniyah. Fil hadis ma waqa bihil mar'u irdahu kutiba lahu bihi shadaqatan. Sesuatu yang seseorang bisa menjaga dirinya dengan sesuatu itu, maka itu ditulis atau dicatat dia sebagai bentuk sedekah. Wa kaifala, bagaimana tidak itu dianggap sebagai sedekah? Wa fihi man'ul mughtab an ma'siyatil ghibah. Karena di dalam pemberiannya itu bisa mencegah tukang ghibah dari musibah ghibah. Kalau nggak dibagi kan dia ngomongin Ngoceh. kalau dibagi mah diem. Anteng. Jadi bagi duit jangan pilih-pilih orang susah, pokoknya yang suka ngomongin orang bagi duit diem gitu. Nyelamatin. Punya buzzer boleh. Dalam rangka Kayak itu lah ini. Wahtirazun amma yaturu min kalamihi minal adawa allati tahmilu fil mukafah wal intiqam ala mujawazati hudud syariah. Dan juga
di dalam pemberian kita untuk menjaga kehormatan tadi itu ada ihtiraz, upaya kita untuk melindungi diri dari ocehan yasur min kalamhi minal adawah, yang membangkitkan ucapannya itu berupa permusuhan atau kebencian. Da allati tahmil fil mukafa'ah, yang bisa membawa resiko kita memberikan, ya ada kompensasinya begitu, supaya dia kagak ngomong gitu, kagak ngomongin mulu, tutup mulut dia. tutup mulut lah. Wal intiqam, dan juga sebagai bentuk perlawanan ala mujawazati hudud syariah, atas pelanggaran hukum. Wa amal istikhdamu, adapun yang dimaksud istikhdam yaitu harta bisa digunakan untuk mendatangkan pelayanan, bahwa annal a'mal allati yahtaju lil insanu katsiratun, bahwa pekerjaan yang dibutuhkan manusia itu kan banyak sekali. Walau tawallaha bi nafsihi da'at awqatuhu, kalau dia urusin sendiri kerjaan itu habis umurnya. Orang kaya kan bikin rumah kan kudu bayar orang susah. Orang kaya bikin rumah bangun dewek patah pinggang. Maka kita sewa orang, disuruh kerja kita bayar, itu. Ya mentang-mentang bisa. Makanya orang kaya nggak usah sombong sama orang susah. Orang susah jangan sewot aja sama orang kaya. Ya orang susah kan butuh orang kaya. Orang kaya butuh orang susah. Beres urusan. Saling, namanya simbiosis mutualisme. An-naw'u tsalitsu, jenis yang ketiga, ma yusrifuhu ila insanin muayyanin, yang kita pergunakan harta kepada orang-orang tertentu. Walakin yahsul bihi khairun amun, akan tetapi menghasilkan kebaikan yang sifatnya umum. Kabina masajid, seperti membangun masjid, wal qanatir, juga jembatan, waribatot, ya, pondok-pondok, waduaril mardo, rumah-rumah sakit. Wa ghairi dzalika minal awqafil murassadah lil khairat, dan wakaf-wakaf yang disiapkan untuk kebaikan, dan yang lain-lain termasuk wakaf yang dipersiapkan untuk, yang disediakan untuk kebaikan. Wahia minal khairatil mu'abbadatid darah ba'dal maut al mustajlabah ba'dal mauti al mustajlabati barakata adi'ati sholihin. Ini merupakan kebaikan yang abadi, kebaikan yang terus menerus sampai kepada sesudah mati, yang kebaikan itu al-mustajlabah bisa mendatangkan barakata adayatis sholihin, keberkahan doa orang-orang saleh. Wa nahika biha khairan, cukuplah yang begini sebagai bentuk kebaikan. Artinya masa nggak bisa ngelihat kalau itu kebaikan begitu. Harta kita bisa digunakan untuk kepentingan orang banyak. Ngasihnya mah abad kelompok tertentu gitu, tapi manfaatnya buat orang banyak. Wakaf yang ngasihnya sama nazir, tapi manfaatnya bisa untuk orang banyak. Fahadihi jumlatu fawaidil mal fiddin, maka ini adalah sejumlah atau beberapa faedah harta di dalam urusan agama. Wa ammal afatu fadiniyatun wa dunyawiyatun, adapun bencana harta bisa terkait dengan bencana dunia, agama, atau juga terkait dengan kerugian dunia. Amma diniyatu fasalasun, adapun terkait dengan agama, bahayanya harta itu ada 3. 1, ayyajurra ilal ma'asi, bisa membawa orang yang punya duit kepada maksiat. Makanya kalau orang punya duit soleh top itu, orang susah nggak maksiat nggak heran, nggak punya duit. Orang disuruh lagu. Lah nggak punya duit, nggak punya modal, mau meser pakai apa, mau jalan aja nggak punya mobil, gitu.
Situ. Orang susah nggak belagu, ya standar. Biasa aja. Alim susah biasa. Gitu. Makanya kalau supaya selamat dari maksiat, mendingan susah aja ngomong. Jadi terjaga dari maksiat, nggak kepengen ini, nggak pengen itu. Ya ini kata standar juga. Ya, itu selamat tapinya. Iya. Mendingan dikit setengah. Nyatanya susah maksiat juga. Ya repot Maksiat yang itu. rendeng aja. Maksiat juga dia. Salah lagi, Pak. Dengki aja punya orang. Iya. Ini bahayanya harta terkait dengan agama, yaitu bisa seseorang melakukan pelanggaran hukum. Fa innal mala yuharriku da'atal ma'asi wartika bil fujur. Karena harta itu bisa menggerakkan sesuatu yang bisa membawa kepada maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Atsaniyatu yang kedua, annahu yajru ila tana'um fil mubahat wa tamarrun alaihi hatta yasira ma'lufan indahu mahbuban la yusbiru anhu. Harta itu bisa menarik orang untuk bersenang-senang dengan hal-hal yang boleh, yang mubah. Tamarrun apa? Ta'awun. Oh, kebiasaan, habit. Jadi terbiasa dengan bersenang-senang dengan yang mubah. Awalnya sih hatta yasru ma'lufan indahu, sampai kemudian nyaman betul dia. Gitu. Jadi dianggap berlebih-lebihan itu biasa gitu. Wa mahbuban la yasbiru anhu, dan sesuatu yang disenangi yang dia nggak bisa ninggalin lagi sudah. Itu senangnya foya-foya. Nyadik. Wa idza stadda unsuhu bihi, dan kalau memang sudah melekat kesenangannya ini, rubama la yaqdiru ala tawassul ilaihi bil kasbil halal. Bisa jadi dia tidak akan lagi sanggup mencapai itu lewat usaha yang halal. Fa yaqtahimu syubhati, lalu dia melakukan perbuatan yang syubhat. Wa yahudu fil kadhib wan nifaq, dan kemudian dia terlibat atau melibatkan dirinya dalam perbuatan dusta, bersikap munafik, wasailul akhlaqir radiah, dan akhlak-akhlak buruk yang lain. Liyantazimalahu amra dunyahu, supaya beres urusan dunianya. Wa yatayassaru lahu tana'umu, dan mendapatkan kemudahan untuk melakukan bersenang-senang. Awalnya sih tibang boleh doang tuh, ujungnya udah nyadik gitu. Wadhalika min syu'ri, nyadik. Nyandu. Wadhalika min syu'mil mal, ini termasuk sueknya harta. Ya suek kan. Sial. As-salisa yang ketiga, ayyul hiyahu islahu malihi an dzikrillah. Hartanya akan melalaikan dia dari zikrullah. Wa kullu ma syaghala al-'abdu 'anillahi fa huwa khusran. Segala sesuatu yang membuat manusia jauh dari Allah, maka itu adalah kerugian. Kemarin waktu nggak punya duit ngaji mulu. Oh banyak duit, boro-boro ngaji, gua yang aja kagak. Noleh lagi ya. Sadar oh. Bukan dia mak. Wa ammal afatud dunyawiyatu fakatsiratun. Adapun bencana yang terkait urusan dunia banyak sekali. Kal khauf, seperti rasa takut. Orang banyak takut kemalingan. Orang susah mah aman banget orang duitnya. Cuma ngablak. Ngablak aja, pintu dibuka juga nggak masuk maling. Orang kaya mah pokoknya ketemuannya pakainya tinggi-tinggi. Nggak aman, pasang apa namanya, piara anjing. Praset kurang aman juga, CCTV kurang aman juga, kawat setrum, termasuk kau takut bangkrut segalanya. Tapi rada pantas orang susah, orang kaya takut gitu. Tapi yang paling kagak beres kan orang susah takut susah.
Orang susah ketakutan aja hidup, khawatir aja bawaan. Orang susah kan nggak perlu khawatir apa-apa. Nggak perlu panjang. Lebih aman hidupnya. Bangun kontrak doang aman banget ya mah, kalau terjadi bencana tinggal kabur aja. Bukan apa bukan. Yang punya kontrakan ngenes. Iya. Kalau kemudian huzun, duka, jangan dikira orang kaya nggak duka, duitnya tiap kali jerororin kurang kan sedih aja bawaan. Ya, gitu. Satu tinggal segini. Singget ini singget aja. Apa lagi? Singget itu ya berkurang. Nyusut. Wal gham wal ham, gham dan ham itu apa namanya bahasa kitanya? Galau. Gelisah. Wa ta'ab fi daf'il hisab. Capek ngitungin aset. Capek dia dan lelah fi daf'il hisab untuk menolak apa namanya menghalau perhitungan, kan kudu bayar Pajak. segala macam pajak Kalkulator boleh itu. atau hisab di sini hisab di akhirat kan. Iya. Kalau ngitung di dunia. Wa tajassumil masaib, dan juga menanggung berbagai macam kesulitan-kesulitan fi hifdzil mal kasbi, untuk menjaga harta dan usahanya. Kalau kita kan nggak takutan bangkrut, orang nggak punya pabrik, gitu. Kalau kita kan ketakutan aja, jaga harta. Kalau udah ada ras, coba, uang asetnya banyak di bank, kita mau dibawa bantal, nggak takut apa-apa, ada ras. Jangan dikira orang kaya tuh rasa takut dan khawatirnya lebih kecil, lebih besar. Kalau nggak percaya tanya orang kaya. Nah, kalau ngomong gini sama orang susah ribet ngomongnya. Kagak percaya deh yang ngomongnya orang susah. Kagak ada pengalaman. Iya, ada pengalamannya. Masa sih begitu? Tentang Gua kagak percaya. Gitu. Iya. Kalau orang kaya dibacain begini, iya ya, benar udah dibaca sama ulama begitu. Wal fikri fi hifdzil mal wa kasbi, dan selalu berpikir keras bagaimana cara menjaga harta dan usahanya. Wal fikri fi khusumati syuraka wa munaza'atihim, dan berpikir keras bagaimana menghadapi persaingan. Wah, Saingan terus. wa audiyatu afkarid dunya la nihayatalah. Tema-tema yang dipikirin manusia itu nggak ada habisnya. Faidan triyaqul mal afduhu min hillihi wa sarfil khairat. Maka karena itu menjaga harta itu gimana? Teriak apa teriak? Penawar harta itu kemarin udah kita ambil soalnya, udah bahasanya. Afduhu min hillihi, ya, sarfuhu fil khairat. Nyarinya halal, gunakan pada yang baik, ibadah maksudnya. Digunakan untuk Yang baik. kebaikan. wa ma'ada dzalika sumumun wa afatun. Selain itu harta itu merupakan racun dan bencana. Nas'aluhu ta'ala as-salamat wal aun bi lutfihi wa karami. Wallahu a'lam bishawab.